Pertarungan melawan alien globalis angkasa akan masuk ke bagian klimaks. Mulai dari sinilah, Okarun dan kawan-kawan akan mengerahkan segala kekuatan mereka demi membalik keadaan. Dan jangan lupa, pertarungan yang lebih megah dan heboh juga akan tersaji di part ini. Karena akhirnya, Lord Kinta juga akan bergabung. Jadi, setelah Okarun sampai di medan pertarungan dan Evil Eye mengambil alih tubuh Jiji, kekuatan para jagoan kita pun semakin bertambah. Dari sinilah, mereka melakukan serangan bersama-sama ke para alien yang jumlahnya juga terus meningkat. Okarun menunjukkan perkembangannya dalam memanfaatkan kekuatannya yang baru. Dengan memakai kabel telepon di sekitarnya, dia pun dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan meluncur dengan kilat. Dan luncurannya juga sanggup menghancurkan para alien yang ada di depannya. Melihat kekuatan itu, Evil Eye pun cepat sekali tertarik menantangnya. Tapi karena dia juga terus diserang oleh alien yang kuat, dia pun akhirnya kembali melawan para alien dengan menunjukkan dahsyatnya kekuatan fisik sang yokai. Hanya dengan pukulan-pukulannya, exosuit para alien juga dibuat remuk. Sampai tibalah, Okarun dihadapkan dengan alien yang punya exosuit berkekuatan pengendali ruang. Dialah pemimpin dari pasukan awal yang pertama kali menyerang. Dia dapat menghapus dan mengontrol ruang di depannya sehingga membuat jarak rekan dan lawan jadi mendadak memendek. Alhasil, Okarun pun sempat dikejutkan dengan alien xenomorph yang seakan mendadak muncul. Meski Momo tetap berhasil menolongnya. Saat Momo menahan kedua alien kuat itu, Okarun pun kembali meluncur dari kabel listrik dan menendang si alien xenomorph hingga terpental. Jadi saat ini, tinggal alien pengendali ruanglah yang jadi lawan keduanya. Dan disinilah, Momo melakukan strategi yang terbilang nekat. Dengan maju ke hadapan si alien, Momo bersiap melepas tembakan Moe Moe Tribeam. Tapi belum sempat serangannya meluncur, alien itu sanggup mengayunkan tangannya dan menghapus ruang di hadapannya termasuk Momo. Dan saat keberadaan Momo tiba-tiba menghilang, Okarun dan Famola yang ada di dekat sana jelas terkejut sekaligus ketakutan. Tapi tiba-tiba, dari dalam tubuh si alien, tembakan besar melesat dan menghancurkan sebagian exosuit miliknya. Ternyata, karena kekuatan Momo dapat menembus dimensi ruang seperti yang disebut oleh Rokuro, tembakannya pun sanggup menembus ruang penghapusan milik si alien. Alhasil, meski dia terjebak di ruangan itu, Momo dapat kembali keluar dan muncul di dimensi asal lewat kekuatannya. Dan begitu exosuit si alien itu rusak, Okarun pun menerjang dengan kekuatan penuh dan menghancurkan seragam tempur itu hingga tercerai-berai. Nah, meski strategi Momo itu berhasil, Okarun yang sempat khawatir jelas memarahinya. Okarun menegaskan kalau langkah Momo itu terlalu berbahaya. Jadi Momo pun sempat minta maaf. Tapi gak lama kemudian, gerombolan alien lain kembali datang dari portal di Menara Tokyo. Karena itulah, Aira pun menyuruh Momo buat segera pergi ke sana dan mencoba menyegelnya. Bahkan Famola yang berhasil mendapatkan kembali kostum kaijunya juga ikut membantu membukakan jalan buat Momo. Tapi sayang, alien yang exosuitnya sempat hancur oleh Okarun ternyata belum menyerah. Dengan penuh amarah, si pemimpin regu awal ini melihat exosuit kaiju Famola dan menyusup masuk dengan tentakelnya. Dan di dalam sanalah, Famola pun disekap oleh si alien sementara exosuit kaijunya juga dibajak. Hasilnya, dengan kendali si alien, kaiju Famola pun membesar dan masuki mode pembantaian. Jadi diseranglah Okarun dan kawan-kawan oleh kaiju itu. Situasi pun makin kacau karena gak hanya alien yang terus bertambah, tapi kaiju super besar juga mengacau di tengah-tengahnya. Bahkan di atas sana, Famola juga hendak akan dilempar oleh si alien. Tapi di tengah kegentingan itu, seseorang datang dengan motor nan kerennya dan menabraki para alien. Yap, Kinta akhirnya tiba. Sembari menunjukkan lembar kertas permintaan tolong dari Momo dan kawan-kawan, Kinta mengabarkan kedatangannya dengan penuh gaya. Padahal ternyata lembar kertas itu ditujukan buat Nenek Seiko. Jadi sembari pura-pura nggak dengar, Kinta pun mengalihkan topik dan bertanya di mana The Great Kinta atau rumah Momo. Kinta merasa dengan rumah Nanoskin itulah dia bisa beraksi dan menunjukkan tajinya. Tapi Momo memberitahu kalau rumahnya telah hancur berkeping-keping dan saat ini yang lebih penting adalah menyelamatkan Famola yang akan dijatuhkan dari ketinggian oleh alien.
Dan mendengar hal itu, Kinta pun beraksi dengan mengubah motornya menjadi pesawat dan meluncur menuju Famola. Tapi belum sampai ke sana, kendaraannya dibombardir oleh para alien hingga hancur. Jadi akhirnya, situasi pun semakin genting saat Kinta dan Famola sama-sama jatuh dari ketinggian. Tapi dengan balok nanoskin di tangannya, Kinta masih punya rencana. Disuruhlah Famola buat meraih tangannya, dan setelahnya, dipanggillah puing-puing rumah Momo buat bergabung. Dan dengan imajinasinya, Kinta pun sanggup menggabungkan puing-puing itu ke balok nanoskin yang digenggamnya. Dan terciptalah robot raksasa. Ya, The-Great Kinta siap beraksi. Momo dan kawan-kawan pun jelas takjub dengan gimana hebatnya Kinta dalam mengontrol nanoskin. Dan tanpa ragu-ragu, robot Kinta mencabut Tokyo Tower dan mengayunkannya ke kaiju yang mengamuk hingga terpental. Gak mau kalah, kaiju itu pun mengambil Tokyo Skytree, menara yang tingginya melebihi Tokyo Tower. Jadi terjadilah adu serangan antara kedua raksasa itu dengan menara layaknya adu pedang. Tapi Kinta percaya kalau selain dibuat dengan tank zaman perang, Tokyo Tower juga punya kekuatan mistis. Dan benar aja, meski kedua menara yang saling beradu itu sama-sama hancur, ayunan pedang Tokyo Tower Kinta sanggup mendorong si kaiju hingga terlempar. Meski begitu, kekuatan exosuit kaiju ternyata lebih kuat dari dugaan. Meski berkali-kali dibuat terlempar, si alien menyebut kalau dia sama sekali nggak merasa kesakitan dan nggak ada kerusakan yang terjadi. Jadi akhirnya, pertarungan adu fisik antara robot Kinta dengan kaiju si alien terjadi. Dan disitulah perbedaan kekuatan bisa langsung terlihat. Dengan kekuatan tanduknya, si kaiju dapat langsung merusak anggota tubuh robot Kinta hingga membantingnya. Puncaknya, kaiju si alien pun merenggut kokpit si robot di mana Kinta dan Famola berada dan berniat menghancurkannya. Tapi di momen itulah, Kinta semakin menguatkan tekadnya buat melawan. Setelah selama ini merasa dirinya nggak bisa apa-apa, dan hanya bisa mencari pengakuan dari orang yang lebih rendah, Kinta akhirnya bisa menemukan jati dirinya saat mengendalikan robot raksasa. Jadi demi mempertahankan apa yang dia punya saat ini, Kinta bertekad akan mengalahkan sang kaiju. Sampai tiba-tiba, kokpit itu pun hancur dan si kaiju sesumbar karena yakin telah menang. Tapi mendadak dari punggung si kaiju muncul roket pendorong yang terbuat dari nanoskin yang dikendarai oleh Kinta. Karena ternyata saat kokpitnya hendak hancur, Kinta dan Famola berhasil menyelinap lewat titik buta si kaiju. Di punggungnya, si kaiju pun gak bisa meraih Kinta dan Famola. Dan dengan membentuk roket pendorong, Kinta berencana membawa si kaiju ke angkasa. Jadi sama seperti cara Momo sebelumnya, Kinta berniat membantingnya. Diterbangkanlah si kaiju itu ke langit dan dengan putaran spiral, roket mendorong Kinta pun bersiap mengirim si kaiju terjun ke tanah. Hasilnya, sebuah dentuman keras terjadi begitu si kaiju jatuh dengan amat keras. Bahkan si alien di dalamnya gak lagi sanggup mengendalikan exosuit itu dan terpaksa keluar dari sana. Nah, setelah si kaiju berhasil dikalahkan, Kinta dan Famola pun terjun dengan selamat. Sementara Okarun dan Momo akhirnya menemukan bola emas yang dijadikan sebagai energi portal teleportasi. Dan setelah Okarun mengambil bola emas itu, portal raksasa para alien pun perlahan mengecil. Tapi sayang semuanya udah terlambat. Sebelum portal itu benar-benar lenyap, armada utama alien globalis telah lebih dulu masuk ke bumi. Dan tanpa ampun menghujani Tokyo dengan tembakan demi tembakan. Bahkan ruang hitam yang harusnya bisa melindungi para warga sipil dari efek serangan alien juga terlihat akan retak. Jadi kalau dibiarkan, penyerangan ini bisa menyebar ke wilayah lain hingga membahayakan warga sipil. Menyadari hal ini, Okarun dan Momo pun mencoba bergabung dengan yang lain. Setelah Okarun gak bisa lagi berubah, hanya robot Kinta lah yang memungkinkan buat melawan para alien. Tapi tiba-tiba, sosok yang sedari awal arc telah mengganggu Momo kembali muncul. Reiko Kashima menghadang keduanya buat membalaskan dendam. Dia mengancam akan masukkan Momo ke dalam dunia cermin dan menyiksanya. Dihadapkan dengan situasi ini, Momo pun hilang harapan. Gak hanya harus melawan para alien, yokai super kuat yang sempat dia ganggu kini juga jadi ancaman.
Jadi Momo pun hanya bisa terduduk lesu dan mohon agar neneknya segera datang. Dan pemandangan ini mendadak membuat Reiko Kashima teringat akan sesuatu. Kita diperlihatkan sebuah memori di mana seorang gadis sedang terduduk lesu dan putus asa di tengah gempuran pesawat tempur. Gadis itu juga memanggil sang ibu agar menolongnya. Dan ternyata ini adalah ingatan sang yokai yang merupakan gadis korban perang. Reiko Kashima pun langsung mengalihkan amarahnya ke para alien yang terus menghujani tembakan. Dengan kekuatannya, dia menyebar seluruh bayangan wajahnya ke cermin-cermin yang ada di gedung-gedung. Alhasil dari sanalah dia mengirim tangan raksasa yang sanggup menghancurkan kapal alien yang besar. Gak cukup di situ, Reiko Kashima juga menjebak para alien yang telah masuk ke bumi ke dalam cerminnya. Dari pasukan biasa sampai para kapal yang telah masuk, mendadak hilang dari bumi dan dikumpulkan di sebuah ruang hitam terpisah. Dan di ruang hitam yang merupakan dunia cermin itulah, Reiko Kashima mengintip dan mengirimkan Pokemon-Pokemonnya. Jadi armada utama para alien globalis angkasa hancur lebur oleh sang yokai terkuat. Nah, begitu selesai menghabisi para alien, Reiko Kashima pun kembali menatap Momo seolah bersiap melanjutkan balas dendamnya. Tapi Okarun mencoba melindungi Momo dengan menawarkan diri buat jadi lawannya. Hingga disitulah terjadi aksi saling lindung antara Momo dan Okarun. Dan hal ini kembali membuat Reiko Kashima teringat akan memorinya. Dia teringat saat-saat di mana dirinya menaiki sepeda dan bersenang-senang bersama seorang pria. Jadi Okarun dan Momo seolah mengingatkannya akan indahnya sebuah kisah cinta. Dan hal ini pun membuat Reiko Kashima berpaling dan mendadak menghilang. Jadi nyawa Momo akhirnya selamat. Setelahnya, ruang hitam yang mengelilingi Tokyo pun menghilang. Jadi Momo dan Okarun akhirnya bisa bergabung dengan yang lain dan kembali pulang ke rumah. Di sanalah mereka makan-makan bersama setelah nenek Seiko dan nenek Turbo juga kembali. Nah, saat makan-makan, Rokuro yang sebelumnya tinggal setengah badan dan berhenti bergerak, datang dengan tubuh utuh buat melapor ke Momo. Rokuro berhasil pulih setelah Pak Alien Udang memasukkan nanoskin ke tubuhnya. Jadi saat ini, dia pun dapat mengontrol bentuk tubuhnya dengan teknologi alien Dewa Ludris. Tapi meski udah lebih kuat, Momo mengancam Rokuro agar dia nggak nyari ribut lagi dengannya. Jadi Rokuro pun akhirnya pergi. Nah, karena persediaan kari di rumah habis, nenek Seiko menyuruh Momo buat membelinya. Bersama Okarun dan yang lain, Momo pun pergi ke supermarket. Dan karena membahas topik kari, di perjalanan itulah Momo dan Okarun sama-sama dibuat bimbang atas tulisan "Suka kamu" di kari sebelumnya. Momo merasa malu karena menulisnya tanpa pikir panjang dan bingung apa Okarun membacanya. Sementara Okarun bingung apakah Momo suka dengannya sebagai teman atau pria. Dan saat keduanya tengah overthinking itulah, sosok yokai wanita yang amat mereka kenali kembali datang. Dengan wajah cantik tanpa make up-nya, Reiko Kashima menemui Momo. Awalnya, si yokai menyebut kalau dia amat membenci Momo yang gak jujur dengan perasaannya. Yang dimaksud adalah gimana Momo suka cemburu saat Okarun dekat dengan cewek lain dan malah marah dengannya alih-alih terus terang. Jadi setelah melihat segala tingkah laku Momo lewat memorinya, Reiko Kashima pun mengaku ingin mencari cintanya sendiri. Mulai sekarang, dia akan bepergian buat mencari pria yang ditakdirkan buatnya. Jadi sebagai perpisahan, yokai itu pun memperingatkan Momo buat lebih jujur dengan perasaannya. Karena kalau enggak, cowok yang disukainya pun akan direnggut. Dengan kembali memakai wajah bermulut lebarnya, Reiko Kashima pun akhirnya pergi. Momo dan kawan-kawan pun lanjut belanja hingga pembicaraan beralih soal Famola. Masih saat ini kembali terlihat ceria, Momo menyebut kalau Famola pasti masih memikirkan keselamatan ibunya. Tapi Momo yakin kalau Bangga pasti masih hidup. Buktinya saat Famola pertama kali bertemu dengan Momo dan Okarun, mereka bisa melihat kilauan bola emas di saat kostumnya nggak terlihat. Kilauan itu seolah menjadi sinyal dari Bangga agar Famola ditemukan oleh orang-orang seperti mereka. Dan benar aja, di galaksi nan jauh di sana, para penduduk Sumer yang tersisa, termasuk Bangga, masih tengah bertarung melawan para alien globalis. Tapi dengan dilengkapi kapal tempur,
Bangga dan yang lain berencana datang ke Idea atau Bumi, gak peduli seberapa jauhnya planet itu. Sementara itu kembali ke rumah Nenek Seiko, Nenek Turbo menemukan chip yang tergeletak yang kemungkinan milik Rokuro yang baru datang. Dan saat chip itu dipasang di kepalanya, Nenek Turbo pun melihat data investigasi para Serpo terhadap alien globalis. Mereka menyebut alien berbentuk gurita itu sebagai Kur. Mereka datang dari planet nan jauh buat menjajah planet demi planet lain. Dan di antara mereka, terdapat sosok familiar yang disebut dengan Pangeran atau Count Saint-Germain. Disinilah kita diperlihatkan sosok pria berpedang misterius yang seolah menjadi sekongkol para alien globalis itu. Dan begitu melihat pria ini, Nenek Turbo menunjukkan wajah penuh amarah dan menyebut nama kakek Hyper. Jadi siapakah Count Saint-Germain yang dipanggil dengan kakek Hyper ini? Dan apa hubungannya dengan Nenek Turbo sehingga membuatnya amat marah? Jawabannya mungkin akan perlahan terungkap di arc-arc depan nanti. Itu dia part terakhir dari arc Space Globalis Manga dan Dadan. Sebuah arc yang secara overall menunjukkan berbagai aspek keseruan dari manga ini. Di sini, kita bisa kembali melihat perkembangan hubungan Okarun dan Momo. Kita nggak hanya diperlihatkan sosok yokai terkuat Reiko Kashima, tapi juga membuatnya ikut berperan dalam hubungan couple kita. Arc ini juga makin memantapkan Kinta dan Famola sebagai bagian dari regu utama kita. Dan bersama mereka, serta power up dari anggota sebelumnya, menandakan kalau lawan di arc depan pun juga bakal semakin kuat. Pasalnya di arc ini, selain diperlihatkan dengan regu villain yang disebut dengan alien globalis atau Kur, kita juga bisa melihat adanya sosok pria berwujud manusia seolah jadi sekongkol mereka. Dialah Count Saint-Germain. Sosok ini pun kedepannya bakal makin lebih banyak terlibat dan berpotensi menjadi villain utama cerita ini. Jadi pengenalannya ke dalam cerita seolah menandakan kalau cerita utama dan Dadan mungkin barulah dimulai. Dan buat lebih lengkapnya, mari nantikan di arc berikutnya. Oke, sekian aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.